Raden Tumenggung Sastrawinata atau dikenal juga dengan nama Raden Adipati Arya, R.A. Sastrawinata adalah tokoh di balik pergantian nama Kabupaten Galuh jadi Ciamis. Akhir-akhir ini isu mengenai pengembalian nama Galuh untuk Kabupaten Ciamis ramai kembali. Ada beberapa alasan kenapa sehingga sebagian masyarakat Ciamis ingin mengembalikan nama daerahnya menjadi Galuh. Menurut berbagai literatur yang ada, perubahan nama Kabupaten Galuh menjadi Ciamis ini digagas oleh Bupati Ciamis zaman kolonial Belanda bernama Raden Tumenggung Sastrawinata. Perubahan nama Galuh menjadi Ciamis merupakan upaya Bupati Sastrawinata dalam mengubah politik identitas Pasundan yang terlalu kuat di daerah tersebut. Terlepas dari alasan di atas, perubahan nama Galuh menjadi Ciamis yang dilakukan oleh Sastrawinata konon akibat kecemburuan Bupati prokolonial Belanda tersebut, lantaran ia bukan keturunan kerajaan Galuh. Menurut koran berbahasa Belanda, The Sumatra Post tanggal 3 Agustus 1915, Raden Tumenggung Sastrawinata adalah Bupati Ciamis pertama kali yang bukan merupakan keturunan Raja Galuh. Ia keturunan ningrat yang berprofesi menjadi jaksa di Serang, Banten. Pergantian nama Galuh menjadi Ciamis yang dilakukan oleh Sastrawinata kemudian menjadi kontroversial. Ada yang menganggap nama Ciamis adalah nama cemoohan orang Jawa untuk rakyat Galuh yang berarti bau atau amis yang berarti anyir. Kabupaten Galuh berganti nama menjadi Kabupaten Ciamis pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Arya Sastrawinata pada tahun 1914, yang bukan berasal dari keturunan Prabu Haur Kuning atau bukan berasal dari keturunan silsilah Raja Bupati Galuh, yang ditunjuk pemerintahan Belanda dalam upaya politik pecah belah pemerintahan Belanda. Nama Ciamis lahir akibat Raden Tumenggung Sastrawinata mengganti nama Galuh menjadi Ciamis. Pergantian nama ia lakukan sejak periode pertama masa jabatannya sebagai bupati pada tahun 1914 hingga 1935. Adapun penyebab nama Galuh berganti menjadi Ciamis karena garis keturunan sang bupati yang berbeda dengan pendahulunya. Sastrawinata berasal dari Ningrat, Banten. Jabatannya yang berprestasi sebagai jaksa kolonial di Serang, Banten membuat dirinya dipindah tugaskan menjadi bupati untuk wilayah Priangan, khususnya di daerah Galuh. Artinya Sastrawinata yang berasal dari pegawai pemerintah Hindia Belanda ini tidak punya garis keturunan Galuh, bukan orang Galuh asli. Sementara waktu itu karakter Sastrawinata sedikit berbeda dengan para pendahulunya. Ia merupakan satu-satunya bupati di Galuh yang berani mengganti nama daerah tersebut dengan Ciamis karena ingin menciptakan keberagaman dalam kehidupan dua suku yang pernah bertentangan, Sunda Jawa. Terutama ketika masyarakat Galuh sebagai etnis Sunda menolak dominasi Jawa, Mataram, yang telah masuk menguasai daerah tersebut sejak tahun 1595. Keberanian Sastrawinata mengganti nama Galuh menjadi Ciamis ini berawal saat pemerintah kolonial dan pejabat Mataram memberikan gelar Tumenggung. Artinya, suatu gelar kehormatan untuk tokoh, pemimpin yang diyakini oleh kerajaan mampu berkarya serta melestarikan budaya dan menjaga keberagaman, serta menciptakan persatuan. Awalnya bertujuan baik, yaitu ingin menetralkan hubungan Sunda dan Jawa pasca kekalahan bala sentana kerajaan Sunda dari Angkatan Perang Majapahit, hingga penguasaan Galuh oleh Mataram pada abad ke-16 Masehi.
Namun di sela-sela tujuan baik itu ada kepentingan terselubung antara Sastrawinata dengan pemerintah kolonial Belanda. Rupanya mereka sama-sama ingin menghilangkan sejarah adiluhung kerajaan Galuh yang kuat dan kerap menentang Belanda. Akhirnya Bupati Sastrawinata mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Ciamis. Menurutnya nama ini tepat untuk menggambarkan daerah eks-kerajaan Galuh yang berarti daerah penuh dengan kesejahteraan dan kesuburan. Sebagian pendapat tidak menyetujui arti nama Ciamis sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati Sastrawinata, yaitu daerah yang penuh dengan kesejahteraan dan kesuburan. Mereka lebih percaya nama Ciamis berasal dari sebuah kata cemohan orang Jawa, Mataram, terhadap masyarakat Sunda Galuh yang berarti bau amisa atau anyir. Pernyataan ini merujuk pada peristiwa Perang Bubat yang pernah terjadi tahun 1357. Perang tersebut melibatkan masyarakat Sunda yang menyerang Majapahit namun mengalami kekalahan. Banjir darah pun terjadi di pihak para sentana kerajaan Sunda yang mengakibatkan bau amis atau anyir dalam bahasa Jawa. Kekalahan dalam Perang Bubat ini kemudian diadopsi menjadi cemohan oleh orang Jawa, Mataram, seiring dengan penguasaan daerah Galuh oleh mereka sejak tahun 1595. Orang-orang Jawa menyebut sebagian bekas daerah kekuasaan kerajaan Galuh dengan sebutan Ci yang berarti air, dan amis atau anyir. Kalau digabungkan menjadi air yang bau amis. Mungkin toponimi ini diambil dari peristiwa banjir darah tadi akibat Perang Bubat. Peristiwa ini yang kemudian membuat sebagian orang Galuh tidak terima daerahnya berganti nama menjadi Ciamis. Apalagi penamaan ini mendorong terjadinya eksodus besar-besaran orang Jawa ke wilayah kekuasaan Galuh yang menimbulkan akulturasi budaya Jawa Sunda. Hingga hari ini bisa kita lihat hasil akulturasi budaya Jawa Sunda ini ada di beberapa titik kekuasaan Galuh dahulu. Antara lain di daerah Majenang, Lakbok, Banjar, dan sekitarnya. Kedekatan Sastrawinata sebagai bupati yang berani mengganti nama Galuh menjadi Ciamis ini telah memberikan simbol adanya intrik politik. Tujuannya untuk memecah belah Galuh daerah dominasi Sunda yang kerap menentang Belanda. Dengan diubahnya nama Galuh menjadi Ciamis, Bupati Sastrawinata telah menjalankan tugas dari pemerintah kolonial untuk mengunggulkan etnis Mataram di Tatar Sunda. Semua ini dilakukan untuk mengadu domba dua suku yang saat itu punya masa lalu buruk. Dengan demikian mereka bisa saling bersinggungan satu sama lain yang berakhir pada keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda. Tujuan lain dari mengunggulkan suku Jawa di Ciamis juga merupakan tujuan kedua pemerintah kolonial Belanda yang menginginkan divide et impera, politik adu domba, ini terjadi. Sebab tujuan awal dari dominasi suku Jawa, Mataram, di Galuh yaitu untuk menciptakan ketenangan berpolitik Belanda yang licik. Sebab kala itu Mataram diduduki oleh pejabat-pejabat yang dekat dengan Belanda, dan sudah terbiasa melakukan interaksi yang nyaman.
Belanda juga menganggap Mataram adalah kerajaan besar yang hingga abad ke-20 masih berjaya dan bisa diajak kerjasama. Bupati Sastrawinata dekat dengan pemerintah kolonial dan kerajaan Mataram. Bahkan diberikan gelar Tumenggoeng yang berarti penghormatan mutlak untuk pemimpin Ciamis kala itu.